Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengenerate sebuah collision model dari desain 3D yang telah kita miliki. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu collision model. Nah, seperti yang terlihat di depan ini, ada sebuah desain dari robot yang di sebelah kiri, yang biasanya kita desain menggunakan software CAD, di mana desain ini kalau dilihat sangat kompleks ya. Jadi semua komponen-komponennya didetailkan di desain 3D ini. Nah, ketika kita ingin membuat model simulasi dari desain yang kita miliki ini, maka ada dua hal yang perlu kita generate. Yang pertama visual model yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah collision model. Nah, collision model ini kalau dilihat adalah yang di sebelah kanan ini. Oke. Jadi collision model adalah sebuah model yang nantinya digunakan untuk mensimulasikan benturan terhadap objek lain selain robot itu sendiri. Nah, pada dasarnya kita bisa saja menggunakan visual model untuk digunakan pada collision model sekaligus. Namun efeknya nanti adalah model simulasi yang kita buat itu akan sangat berat dijalankan di gazebo. Nah, untuk membuat komputasinya lebih ringan, collision modelnya harus dibentuk seminimal mungkin atau sesederhana mungkin, karena di sini kita hanya ingin mensimulasikan benturan saja. Jadi misalkan robot seperti ini, kita ambil dimensi terluarnya berapa, kita deskripsikan dengan sebuah box seperti ini. Nah, box inilah yang digunakan untuk mensimulasikan benturan nantinya. Jadi kenapa di sini dari detail dari desain yang detail seperti ini, collision modelnya jadi kotak-kotak seperti ini. Nah, ini karena tujuannya untuk meringankan proses komputasi di simulatornya. Oke. Sebelumnya saya akan contohkan dari simulation model yang open source yang bisa Anda download di internet. Di sini akan saya coba jalankan simulation model dari robot OP3. Kita akan lihat apa efek dari collision model ke kecepatan simulasinya. Oke, di sini saya sudah meload modelnya, kemudian saya coba play. Nah, untuk melihat komputasinya berat atau tidak, Anda bisa lihat di bagian real time factor di bawah ini ya. Nah, sekarang real time faktornya 0,99. Ini bisa dikatakan hampir mendekati waktu yang nyata. Nah, pada saat robot berdiri seperti ini, real time faktornya mendekati 1. Itu sangat bagus sekali. Tapi mari kita lihat ya di sini. Robot ini menggunakan model collision yang berbeda atau yang sama dengan visualnya. Nah, kalau dilihat di sini tidak ada bentuk box seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi collision modelnya yang digunakan adalah sama dengan visual model yang digenerate menggunakan software CAD. Nah, lalu apa efeknya? Efeknya akan kelihatan misalkan beberapa link di sini terbentur ke objek lain, misalkan di sini ke lantai. Pada contoh kasus robot ini yang sedang berdiri, linknya yang terbentur ke lantai hanya ada 2 di telapak kakinya. Makanya real time faktornya masih normal, 1. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan robotnya terjatuh? Saya akan simulasikan dengan memberikan force. Oke, kita coba 1000 Newton.
kita buat robotnya sampai terjatuh. Oke, ketika robot terjatuh seperti ini, maka sekarang ada beberapa link yang menyentuh ke lantainya. Kalau tadi cuma telapak kaki, sekarang bodinya juga menyentuh ke lantai, ya. Dan link-link yang lain akan menyentuh ke lantai. Nah, ketika posisi seperti ini, Anda perhatikan real time faktornya sekarang menurun 0,17. Kenapa? Karena collision model yang digunakan pada robot ini itu sangat kompleks, sama seperti visual modelnya, sehingga membuat kecepatan komputasi dari gazebo ini menurun. Efeknya apa? Real time faktornya juga menurun. Oke, ini contoh yang buruk. Nah, sekarang saya coba tunjukkan model lain. Dari model yang sudah pernah saya buat sendiri. Oke. Di sini pertama kita lihat dulu collision modelnya, dicentang di bagian view collision. Nah, di collision modelnya yang di sini saya gunakan simple box, artinya masing-masing link dideskripsikan dengan sebuah box. Contoh seperti ini, misalkan di bodinya collision modelnya saya deskripsikan dengan box seukuran bodinya, kemudian di masing-masing link di tangannya juga sama. Nah, sekarang coba kita bandingkan ketika robotnya terjatuh, sama seperti tadi. Oke, kita apply force-nya. Nah, ketika robot terjatuh dan di sini banyak link yang berbenturan dengan lantai, Anda bisa lihat di sini real time faktornya tetap konstan di angka 1. Artinya komputasinya tidak berat. Berbeda dengan model OP3 yang tadi, ya, yang collision modelnya menggunakan model yang sama dari visual model, maka komputasinya menjadi sangat berat. Nah, itu alasan kenapa kita harus membuat collision model menjadi lebih simple. Oke. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat collision model. Oke, kita pindah ke Windows dulu. Nah, untuk membuat collision model, Anda bisa buka dulu file part-nya. Kita mulai dari base yang sudah kita edit kemarin. Nah, untuk membuat collision model yang berbentuk box, saya menggunakan bantuan sebuah makro. Jadi kalau Anda lihat di sini di kiri atas ada toolbox kecil. Ini gunanya untuk menjalankan makro, nanti makronya akan saya share. Nah, untuk menambahkan makro, Anda ke menu tools, kemudian makro, kemudian nanti di sini buat new, terserah namanya apa, lalu Anda kopikan script dari saya nantinya. Oke, nah untuk membuat collision model dalam bentuk box dari part yang sudah kita miliki ini, caranya tinggal di run saja makronya. Kemudian lokasi makronya
Oke, saya copy dulu makro filenya. Oke, saya kopikan ke folder yang sama di lokasi robot model supaya bisa lebih mudah. Oke, tinggal dipilih makro yang sudah dibuat tadi, ya, ekstensinya .swp, kemudian di open. Oke, nah secara otomatis ada kotak, ya, dalam bentuk line ini, ya. Ada patokan kita untuk membuat sebuah kotak. Nah, dari kotak yang otomatis tergenerate menggunakan makro ini, Anda bisa membuat sebuah box, digambar sebuah box. Caranya klik di bagian salah satu kotaknya, di bagian terluarnya, ya. Kemudian buat sketch baru. Nah, di sini dibuat saja rectangle. Oke, dan kalau sudah, kita tadi sudah membuat rectangle di sisi sebelah kiri ini, lalu kita extrude rectangle-nya, direction-nya true all. Oke, nah seperti ini. Sehingga ketika saya extrude rectangle tadi, nantinya akan membentuk sebuah box dengan dimensi sebesar link base ini. Oke, kita apply saja, ya. Lalu di save. Nah, setelah menjadi box seperti ini, Anda bisa ekspor ke STL model, ya, tanpa merubah apapun. Jadi koordinat sistemnya tetap sama dengan yang telah kita definisikan sebelumnya, hanya saja sekarang bentuknya menjadi sebuah box. Oke, kita ekspor atau save ke STL seperti ini. Namanya dibedakan, collision misalkan call. Kita cek lagi unitnya meter. Oke. Nah, output koordinat sistemnya jangan lupa disamakan dengan koordinat sistem yang setelah kita generate. Oke, kemudian simpan. Lalu kita cek collision modelnya. Nah, sekarang saya punya file STL yang baru dalam bentuk box seperti ini. Nah, inilah nanti yang akan saya jadikan sebagai collision model. Nah, sedangkan visual modelnya kita menggunakan file STL yang kemarin yang dalam bentuk sesuai dengan 3D desainnya. Oke, lalu kita lanjutkan ke desain yang lain. Nah, setelah Anda ekspor STL dari collision modelnya, Anda bisa hide, ini di suppress saja boxnya, jadi nanti yang kelihatan seperti ini. Oke, ini saya save, kemudian saya ke link pan. Oke, di sini juga sama, di run makronya. Oke, kemudian kita generate box. Dari sini saja saya mulainya, dari sisi yang depan.
Oke, lalu saya extrude. Ini true all. Oke, kita cek. Oke, sudah terbentuk kotaknya. Kita save dulu. Kemudian diekspor ke STL. Cek sistem koordinatnya apakah sudah sama. Oke, unit sudah sama. Kemudian kita save. Ini kita suppress dulu. Oke, kita cek. Oke, sudah terbentuk sebuah box dari Panlink. Yang terakhir adalah Titlink. Oke, saya akan menggambar sebuah box dari sisi yang sebelah sini. Ya. Coba kita cek dulu. Oke. Lebih mudah menggambar dari sisi dari sini ya, sepertinya. Kita create sketch dari sini saja. Oke, lalu saya extrude. Apply. Sudah terbentuk kotaknya. Lalu saya ekspor ke STL. Oke, setelah itu disuppress yang boxnya. Oke, semua sudah kita generate collision modelnya. Kita cek yang truth. Oke, sekarang kita sudah memiliki collision dan visual model. Selanjutnya akan saya jelaskan cara mendapatkan parameter dinamik dari sebuah link, ya. Bagaimana cara mendapatkan atau mengestimasi nilai massa dari link tersebut, kemudian bagaimana mendapatkan nilai inersia matriks dari link tersebut. Oke, sampai jumpa kembali di materi selanjutnya.